Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Posisinya Jokowi di dalam ruang publik itu sedang tertekan ya, sedang kehilangan muka. Ya bagaimana tidak, orang-orang yang tadinya seperti adem-adem saja memperlihatkan sikap yang netral begitu dalam permasalahan ijazah ini, sekarang itu sudah mulai mengambil sikap. Nah, di antara yang memang bikin mereka kebakaran jenggot itu diantaranya Pak Din Samsudin dengan Pak Ugroseno ya. Kemarin saya sudah membuat video mengenai siapa Razman yang mengomentari Pak Ugroseno. Itu nanti kita akan buatkan videonya sendiri insya Allah. Nah, yang akan kita saksikan sekarang itu, ini ramai ya yang nonton, itu hampir 500.000 yang nonton. Itu ada orang namanya siapa, Pak Ito Sumardi ya. Saya tidak tahu Pak Ito Sumardi itu siapa. Tolong tuliskan di kolom komentar, karena saya melihat tatkala ada amunisi baru begitu dari orang-orangnya Roy Suryo dan kawan-kawan, Termul pun itu mengeluarkan orang baru lagi. Kalau saya itu jadi berpikirnya begini ya, sangat ribet sekali sepertinya itu menjadi politikus di Indonesia, apalagi sekelasnya Pak Jokowi begitu ya, yang 10 tahun melakukan banyak sekali intrik, pada akhirnya sekarang intrik-intriknya itu terbuka ya, kemudian harus banyak bermanuver politik seperti ini. Gimana nggak capek begitu ya. Beribet sepertinya pikirannya itu. Nah ini gimana ya, memang saya juga heran signifikansinya apa sih sebetulnya begitu tatkala kita ini membicarakan ijazahnya Jokowi itu. Signifikansinya apa? Sebetulnya tidak signifikan juga apa yang kita katakan, tetapi kok anehnya ya di ruang publik itu ya beginilah adanya. Ini adalah isu yang hangat, ramai untuk dibicarakan, kemudian ini menarik banyak sekali atensi, dan sepertinya ini adalah peperangan pada akhirnya. Ini adalah perang narasi publik. Kalau kata orang Sunda itu pak kuat-kuat ya, itu mana yang akan lebih kuat nanti. Kita lihat tuh sampai 2029 sepertinya. Dan saya sepertinya harus agak bersabar mengulang-ulang terus permasalahan ijazah ini. Nah, kita akan simak saja ini Pak Ito Sumardi kalau tidak salah namanya ini, yang mana katanya sih dia itu jijik melihat Roy Suryo karena satu dan lain hal lah. Kita akan saksikan nanti ya. Sebetulnya yang jijik itu kita ngelihat manuvernya para termul itu udah enak ya. Kita saksikan dulu. Kasus dugaan ijazah palsu dan dugaan pencemaran nama baik Jokowi membelah publik dengan begitu tajam. Sebagian geram dan menuntut ke transparansi dan integritas dokumen pejabat publik, sementara sebagian lain menuding ini serangan politik dan fitnah. Malam ini kami akan mengajak Anda memahami di mana posisi hukum perkara ini dan bagaimana seharusnya publik menyikapinya secara dewasa dalam negara demokrasi. Oke, sebentar ya. Ini akan menarik nanti kalau pada akhirnya posisi Simba ini ya di apapun lah channelnya itu adalah bagaimana kita menyikapi permasalahan ini. Tapi yang diundang hanya satu orang, Pak Ito doang begitu. Ini menjadi aneh saja. Kemudian ada narasi tadi di awal bahwa ada sebagian pihak, ya pihak kan terbelah ya, masyarakat terbelah menjadi dua begitu. Ada pihak yang menginginkan transparansi, kemudian ada pihak yang menuding fitnah. Ini kan yang menginginkan transparansi itu kita ya. Kemudian pihak yang menuding fitnah itu kan termul tuh. Saya menjadi heran saja, sejak kapan kita itu menginginkan transparansi, kemudian ingin transparansi itu dianggap fitnah, itu sejak kapan? Itu seharusnya pilih narasi yang lebih cerdas lah sedikit begitu ya. Kalau terbelah menjadi dua, yang satu menginginkan transparansi, yang satu melihat ini sebagai sebuah fitnah. Pertanyaannya, sejak kapan orang yang menginginkan transparansi itu dianggap menyebarkan fitnah? Itu aneh saja, nggak masuk kalau ke logika saya itu. Kita lanjutkan dulu nih. Dan sudah hadir bersama saya Ito Sumardi, Ketua Penasehat Ahli Kapolri. Halo Pak Ito, apa kabar? Selamat malam Mbak, kabar baik Mbak Tasya. Selamat malam, terima kasih untuk waktunya bersama Kasih Paham. Oke, sebentar. Kalau Ketua Penasihat Kapolri itu sama seperti kemarin tuh, siapa yang jadi tulang lunak itu namanya, tulisan di kolom komentar ya. Lupa lagi saya namanya satu lagi itu, yang sempat dimarahin sama Rafli Harun itu. Masa ada penasihat Kapolri jadi termul ya. Dan ini sepertinya keluar di termul baru satu lagi dari Penasihat Kapolri.
Saya akan mulai dengan mendudukan lagi kasus ini kan sebenarnya ada dua ya Pak Ito. Ada kasus dugaan ijazah palsu, ada kasus soal pencemaran nama baik. Nah, apa yang perlu dipahami publik ketika pada tahun lalu Bareskrim sudah mengatakan bahwa ijazah ini asli, tetapi kasus untuk pencemaran dugaan pemalsuannya juga masih terus berjalan? Ya, mungkin perlu saya luruskan dulu Mbak ya. Sebentar, luruskan itu dalam perspektif penasihat Kapolri ya, yang tahu kita itu termul itu tahu. Jadi ini kalau seperti ini format videonya memberikan klarifikasi seharusnya bagaimana, ini nanti akan lebihnya kepada propaganda, dan itu disayangkan kalau format seperti ini keluar dari media mainstream begitu. Kalau misalkan dia keluar dari podcaster, YouTuber, saya kira tidak menjadi masalah begitu ya, karena memang kita itu bukan media yang katakanlah kredibel, bukan kita itu. Cuman kalau ini keluar dari media mainstream, saya rasa disayangkan sikap seperti ini, karena inilah propaganda pada akhirnya. Bahwa dugaan ijazah palsu dan pencemaran nama baik itu kasus yang beririsan ya. Jadi kenapa pencemaran nama baik? Karena orang mencemarkan melalui media sosial bahwa ijazah itu seolah-olah palsu. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa Bareskrim telah menetapkan ijazah itu asli, itu juga keliru ya. Ya, seperti beberapa ini kan ada misalnya pendapat salah seorang seperti Wakapolri mengatakan bahwa polisi harus menentukan bahwa itu ijazah itu asli atau palsu, itu keliru. Yang bisa menentukan ijazah itu asli atau palsu adalah melalui lembaga peradilan. Jadi uji lab yang pada bulan Mei 2025 yang diumumkan Bareskrim itu tidak bisa dijadikan pegangan ya Pak Ito? Bisa, itu dalam arti kata sebagai subjek atau sebagai objek penelitian, kan itu otentik dan identik. Otentiknya itu adalah dari jenis kertasnya, kemudian tintanya, dan lain sebagainya, misalnya embusnya. Kemudian identik pada saat itu diuji bersama-sama dengan orang-orang yang saat itu bersamaan lulusnya dengan Pak Jokowi. Diperkuat lagi keterangan saksi tentunya dari yang mengeluarkan ijazah. Karena secara logika Mbak Tasya... Sebentar ya, ini Bapak ini apa pura-pura bego, apa tidak tahu begitu? Atau pura-pura tidak tahu bahwa lembaga yang menguji ya ijazahnya Jokowi dalam hal ini adalah kepolisian. Itu kan tadi dikatakan harusnya melewat peradilan tuh, bukan lewat kepolisian. Itu sedang bermasalah. Apa Bapak ini tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Ini kan permasalahannya mengenai kepercayaan publik, Pak. Di situ permasalahannya. Jadi tidak bisa kita itu berbicara dengan formal begitu, business as usual mengenai permasalahan ijazah Jokowi ini, karena memang permasalahannya ini tidak usual, tidak biasa. Makanya orang-orang yang berkaliber nasional itu pada berbicara tentang permasalahan ini. Kalau yang diinginkan adalah keadilan, begitu. Itu yang kalau itu yang diinginkan. Ya kecuali kalau yang diinginkannya itu adalah Roy Suryo yang pasti harusnya masuk penjara misalkan, kecuali kalau itu yang diinginkan, atau Jokowi transparansi tentang ijazahnya itu ditanyakan sampai yaumil kiamah misalkan, kecuali kalau itu yang diinginkan. Ya sudah, berbicara seperti Bapak Ito ini. Ya, kalau Mbak Tasya punya ijazah dikeluarkan oleh Universitas A, orang mengatakan ijazahnya Mbak Tasya itu palsu, yang bertanggung jawab siapa kira-kira? Yang mengeluarkan ijazah itu kan. Universitas itu tuntut dulu dia. Dan harusnya kalau memang dikatakan ijazah Mbak Tasya palsu, maka si universitas yang mengeluarkan itu melaporkan, sehingga akan dilakukan penyelidikan apakah memang ijazah itu betul-betul dikeluarkan oleh universitas itu ataukah tidak. Kalau tidak ya jelas palsu. Sebentar, ini gimana Pak Ito ini? UGM itu sudah pernah mempermasalahkan hal ini ya. Jadi dalam pengertian begini, kalaupun memang ijazahnya Jokowi itu palsu, UGM itu tidak bisa dituntut. Lah yang dituntut itu nanti siapa? Bukan UGM-nya, tetapi yang mengeluarkan ijazah palsunya. Dalam hal ini siapa? Misalkan seperti yang digembar-gembor tuh, yang di Pramuka itu kan. Jadi permasalahan ijazah palsu itu tidak ada urusannya dengan universitas yang diklaim punya ijazah palsu itu. Kalau saya mengklaim diri sebagai lulusan misalkan ya WashU ya, Washington University misalkan, saya itu mengaku lulusan Washington University dan saya membuat ijazah palsu, kemudian suatu saat ketahuan ijazah saya palsu, masa saya nuntut ke WashU, ke Washington University, atau orang-orang yang mau mengungkap kepalsuan ijazah saya, masa nuntut ke WashU, ke Washington University? Kan tidak kan?
Gak ada urusannya. Nah, yang ada itu sekarang posisinya Jokowi itu unik. Posisinya itu seperti ini, banyak fakta-fakta di belakangnya. Waktu di Solo pakainya Dokter Andes, waktu sudah ke Jakarta misalkan pakainya insinyur, kemudian apa namanya? Rektor UGM sebelumnya Pratikno itu orang dekatnya Jokowi, kemudian diturunkan kepada OVA UGM, itu juga nilai politiknya sangat kuat sekali dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini kata saya tadi bukan bisnis as usual. Jadi tidak bisa masyarakat itu dibodohi hanya dengan alur berpikir normal. Tatkala sesuatu ini memang normal, begitu. Tidak bisa dibodohi seperti itu masyarakat itu, Pak Ito. Ya maaf saja ini. Ini menarik ya Pak Ito. Anda mengatakan bahwa seharusnya yang dirugikan ini universitasnya. Padahal sampai saat ini tidak ada laporan tentang UGM atau UGM melaporkan merasa dirugikan tentang narasi bahwa ijazah Jokowi palsu. Jadi justru UGM memperkuat bahwa ijazah itu yang dikeluarkan itu adalah betul-betul ijazah asli ya, yang melalui prosesnya yaitu ada yang namanya skripsi kan selama ini lucu, ada yang kami ikuti di media ya Mbak ya, mengatakan skripsinya nggak ada, habis gitu tiba-tiba waktu Mas Eros memanggil Mas Roy Suryo, ijazahnya Pak, skripsinya ada 100%, bahkan saya foto dengan segala macam. Jadi apa yang dikatakan itu dijawab oleh dia sendiri. Oke, gitu. sebentar. Ini panjang urusannya kalau ngomongnya kayak gini. Jadi kalau misalkan dikatakan tadi satu-satu kita bikin nih. Rosyiro mengatakan skripsinya tidak ada. Kemudian pada akhirnya berubah ada. Lah itu kan yang namanya penelitian seperti itu. Yang namanya penelitian itu terus-menerus data itu ditambahkan. Makanya kalau misalkan dari satu kesimpulan penelitian itu pada akhirnya tidak tepat, kemudian diralat, kan ralat itu biasa di dalam penelitian. Itu yang harus diketahui, yang mungkin tidak akan diketahui oleh seorang ahli kepolisian karena dia kan bukan ilmuwan begitu, nggak ngerti penelitian itu bagaimana. Nah, dan harus diingat bahwa UGM tidak melaporkan pihak apapun mengenai hal ini, karena apabila UGM melaporkan pihak siapapun begitu ya, UGM akan rugi sendiri karena memang tidak ada. Kita lihat bagaimana kemarin AI-nya UGM secara jelas mengatakan tidak ada lulusan namanya Joko Widodo. Ini kalau misalkan UGM sampai melaporkan Roy Suryo misalkan begitu ya, karena sudah meruntuhkan kredibilitas UGM misalkan, itu mereka akan mati kutu sendiri, karena kita juga tahu Pak Kasmojo yang diakukan oleh Jokowi sebagai dosennya ternyata menolak begitu. Ini kan harus dibaca secara utuh begitu Pak Ito ya, tidak bisa satu-satu seperti itu. Dan harus diingat bahwa tidak ada pihak di sini yang melaporkan UGM atau bahkan Jokowi sekalipun. Ini kan bukan wilayah pidana, karena yang menyeret dalam permasalahan ini ke dalam wilayah pidana itu kan Jokowi, bukan Roy Suryo. Roy Suryo, Rismon dan Tifa sedari awal itu beliau ini melakukan penelitian ilmiah terhadap ijazahnya Jokowi. Cuman Jokowinya bereaksi berlebihan begitu, membawa ini ke ranah hukum. Pada akhirnya kan jadi rame. Nah, sebetulnya Roy Suryo dan kawan-kawan belum menempuh ranah hukum apapun begitu dalam permasalahan hal ini, belum. Yang ada itu kan Pak Bonatua, ya itu pun secara administrasi dan lain sebagainya. Jadi dilihatnya satu-satu lah. Kalau misalkan mau dilihat dari segi penegakan hukum, ya itu satu-satu. Kalau dilihat mau dari segi subjek permasalahan ini secara keseluruhan, ya kita baca keseluruhan. Makanya tidak bisa hanya berbicara mengenai aturan kepolisian begini, kemudian aturan di KPU misalkan begitu ya begini, tidak bisa. Kita lihat semuanya yang sudah jelas nanti kesimpulannya ijazah Jokowi palsu, udah jelas kesimpulannya ke sana. Ya, nah ini menurut saya seperti ada dagelan gitu ya, yang membuat ini kasus ini menjadi panjang, menjadi menarik perhatian publik dan bisa memecah pemahaman publik ya tentang hal yang sebetulnya terjadi ya. Itu yang terjadi saat ini Mbak ya. Apalagi ya kalau menurut saya di Tenggarai ada unsur politik juga ya, bisa saja ya, karena kita bisa melihat latar belakang orang-orang yang terlibat dalam masalah ini. Tapi sebenarnya masalah ini sangat simpel Mbak sekarang. Sebentar, coba ini orangnya gimana si Ito ini. Dia itu penasehat kepolisian. Lah kok narasinya ngikut sama narasinya si Jokowi kan? Di sini itu ada masalah politik. Yang mana seharusnya kalau Anda profesional itu nggak begini. Kalau Anda mau profesional, selesaikan ini, jelaskan ini secara profesional begitu. Jangan malah mengiyakan Anda itu menjadi mengafirmasi apa yang dikatakan oleh Jokowi bahwa ini adalah permasalahan politik. Yang dikatakan bahwa kita lihat di belakangnya juga ada orang-orang
ahli politik. Mana saya lihat tidak ada begitu. Yang di sini kan yang sering dibicarakan misalkan Din Samsudin, kemudian Pak Ugro Seno, dan kalaupun ada misalkan di belakangnya yang menunggangi dari partai politik atau apapun itu, terus masalahnya apa selama substansi permasalahannya ada. Dan itu sering saya ulang-ulang begitu ya, karena ya inilah termul inilah termul dimanapun siapapun yang ngomongnya sama, siapapun yang ngomongnya sama. Ini kepolisian udah jelas termul, dikuatkan setelah kemarin itu ada yang dimarahin sama Pak Refli Harun itu ya. Ini tambahin sama Pak Ito ini, sama aja begitu. Dan kalau misalkan dikatakan oleh yang bersangkutan ini bahwa ini adalah permasalahan yang sebetulnya simpel, betul, ini simpel. Cuman simplisitas itu, kesimpulan itu adanya di siapa? Di Jokowi. Jokowi mau buat ini simpel apa mau buat ini ribet. Jadi jangan menyalahkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang bikin ribet di sini bukan Roy Suryo. Yang bikin ribet di sini Jokowi. Pak, itu Anda tuh gimana ya? Lihat yang bener lah. Masa yang bikin ribet di sini Roy Suryo? Bukan. Yang bikin ribet di sini Jokowi. Kan seperti Pak Arianto ya. Ini adalah dikatakan dugaan ijazah palsu. Kalau ini belum terbukti ijazah palsu, kenapa harus disampaikan 99,9 berapa miliar itu apa namanya palsu? Memangnya dia hakim? Loh, Pak, itu kan istilah penelitian 99,9% itu kan tinggal dipertanggungjawabkan nanti. Pak Roy, Anda itu kok mengatakan angka definitif 99,9%. Palsu itu. Memang margin of error penelitian Anda itu cuma 0,01%, kan begitu, cuma ditanyakan saja. Kalau Roy Suryo ternyata memiliki metodologi yang sampai margin of errornya itu hanya 0,01%, dengan apapun alasannya nanti, ini kan menjadi perdebatan ilmiah pada akhirnya. Bukan masalahnya maunya Anda hakim, Pak ya. Narasi publik itu tidak melulu narasi hukum. Narasi publik itu diantaranya ada narasi ilmiah di situ, ada narasi filosofis di situ, dan lain sebagainya. Jangan, bukan karena Anda itu ahli hukum begitu ya, Anda itu menjadi polisi, kemudian seolah-olah kebenaran itu hanya kebenaran di depan hukum saja. Tidak, apalagi di Indonesia dengan hukum yang bisa dibeli seperti saat ini begitu. Itu harus diingat oleh Pak Ito ya, Pak Ito. Ya, memangnya dia Tuhan. Ini maksudnya ya Pak. Iyalah mereka lah yang mengatakan demikian ya. Sebenarnya ya Pak, ini coba ya penasihat Polri kok seperti ini, tiba-tiba mengatakan memangnya dia Tuhan, apa urusannya? Anda itu kok tendensius sekali ya, sebagai ahli Kapolri itu kok tendensius sekali Pak Ito ya, nggak benar, ini termul sudah ya, fix 100% ini mah termul. Seorang yang memiliki latar belakang akademis, peneliti, itu yang paling penting adalah bagaimana kebenaran objektif. Yang kedua adalah etika. Etika bagaimana dia menyampaikan kepada publik ya. Kita bisa melihatlah. Sebentar ya, itu yang pertama betul. Yang penting itu adalah kebenaran objektif. Makanya menurut Roy Suryo, objektivitasnya itu 99,9% palsu. Kan Anda tinggal meminta pertanggungjawabannya Roy Suryo mengapa mengatakan angka definitif seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian kedua, ya etika itu tidak ada. Pada ilmuwan itu tidak ada etika. Nggak ada etika dalam ilmuwan itu. Dalam pengertian bahwa kamu itu mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, itu mau dengan sopan santun atau mau dengan kasar, itu sama, sebuah kebenaran objektif. Jadi kamu itu mau berbicara di mana? Mau berbicara tentang kebenaran objektif atau mau berbicara tentang menarik simpati orang lain. Nah, ini yang tidak bisa dibedakan oleh para termul begitu. Pada akhirnya ya, kalau misalkan kita melihat ada sedikit banyak sikapnya Roy Suryo yang tidak berkenan pada diri kita, saya pun mengatakan hal yang sama. Tetapi apakah itu pada akhirnya nanti akan merubah hasil penelitian Roy Suryo menjadi tidak valid begitu? Kan tidak ya, cara menyampaikan itu biasa saja. Kehilangan moral etika. Ya, kadang-kadang Mas Roy Suryo itu kan sahabat saya juga ya, sama-sama orang Solo, pakai baju orang kehilangan moral etika. Kita menjawab sendiri, apakah kita juga tidak kehilangan etika kita? Saya maaf ya. Sebentar ya Pak ya, tatkala Anda itu menyebutkan orang sudah kehilangan moral etika, sebetulnya Anda yang sudah kehilangan moral etika. Karena mengatakan orang tidak beretika, itu hanyalah orang yang tidak beretika. Fahami hal itu. Makanya etika itu tidak bisa dibicarakan di dalam ruang publik, tidak bisa. Kalau Anda mau berbicara tentang etika dalam pengertian di sini adalah sopan santun ya, bukan etik secara filosofis, tetapi sopan santun. Setiap orang punya nilai sopan santun sendiri. Bagi saya ya, berbicara kasar di hadapan publik itu tidak lebih kasar daripada si Jokowi mencalonkan anaknya menjadi wakil presiden. Meskipun dia tidak keluar kata-kata yang kasar. Karena pada akhirnya gestur yang dikeluarkan untuk menarik simpati orang lain itu adalah kekasaran yang terselubung.
pada akhirnya. Itu kalau Anda cerdas begitu. Ya, nggak bisa. Hanya dengan enggeh seperti yang dikatakan oleh Egy Sujana begitu ya. Kemudian itu bisa menarik simpati kita kepada orang yang culas dari awal. Nggak bisa, Pak. Ini Mbak, sama sekali saya tidak. Kalau mengenal Pak Jokowi jelas, saya pernah jadi duta besar, beliau pernah datang ke Myanmar dulu, tapi saya tidak mengenal beliau. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah murni bagaimana pemahaman terhadap fakta yang sebenarnya. Oke, gitu. apa yang Anda yakini dari kasus ini, Pak Ito? Saya meyakini bahwa kasus ini kalau diteruskan ke pengadilan, maka akan ditemukan kebenaran yang betul-betul objektif. Ya. Dan menurut Anda kebenaran itu lebih miring ke Jokowi atau ke Pak Roy Suryo? Saya sebagai seorang mantan penyidik ya, tentunya saya melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman di kepolisian itu sudah sangat optimal. Kemudian juga semuanya yang disampaikan oleh UGM ya sebagai yang mengeluarkan ijazah itu adalah sudah betul bisa mendukung. Apalagi teman-temannya juga mengatakan memang betul beliau pernah kuliah dan lain sebagainya. Proses pendidikan sudah dilakukan. Sebentar ya, Bapak ini kan lucu. Tadi tatkala mengatakan Roy Suryo itu kenapa belum diverifikasi ijazahnya palsu, kok sudah keluar 99,9% itu palsu. Memangnya Roy Suryo itu hakim, memangnya Roy Suryo itu Tuhan begitu. Dan saya tanya juga balik, kalau dengan logika yang sama begitu ya. Makanya saya tadi tolak logikanya. Kalau dengan logika yang sama lah, terus Anda kok mengatakan bahwa yang sudah dilakukan oleh kepolisian itu baik? Ya, apa itu namanya itu? Runtutan yang sudah proses yang sudah dilakukan oleh kepolisian itu baik, dan bahwa pembuktian ijazah Jokowi itu sudah bagus begitu yang ada. Memangnya Anda hakim? Kan sama, tinggal dibalikin lagi. Memangnya Anda hakim? Memangnya Anda Tuhan? Kan masa seperti itu. Makanya narasi-narasi sinis dari awal jangan dibicarakan. Kita bicara saja pada substansi permasalahannya. Ini loh kepolisian mengeluarkan ada fotokopi ijazah Jokowi, yang satu dilipat, yang satu tidak. Bagaimana ini menyelesaikannya? Kita berbicara di situ saja. Gak usah ngomongin Roy Suryo itu cara ngomongnya bagaimana, pakai kaosnya gimana begitu ya. Gak usah ngomongin ke situ. Kenapa 99%? Memangnya kamu Tuhan? Gak usah seperti itu. Bahasa-bahasa seperti itu tidak usah dipakai. Karena pada akhirnya tatkala Anda mengkritik adab orang lain, yang sedang tidak beradab itu Anda sebetulnya, karena Anda merasa lebih beradab daripada orang yang Anda kritiki adabnya. Itu harus dilihat ya dari segi itu. Makanya tidak bisa Pak Ito itu berkata, kalau misalkan ditanya menurut Anda bagaimana nih Pak Jokowi sekarang, condong jika Pak Jokowi atau tidak, ya menurut saya. Loh, kamu bilang tadi orang yang berbicara menurut itu katanya tidak punya hak untuk berbicara seperti itu. Lah kok Anda malah ngomong juga pada akhirnya offside kan? Kontradiktif itu, memakan omongannya sendiri. Ya menurut saya lebih cenderung bahwa ijazah yang dinyatakan palsu ini adalah mereka asli ya. Tentunya kalau ini sudah bisa nanti dibuktikan oleh pengadilan, maka pasal ini kenakan pencemaran nama baik, fitnah ya, kemudian pelanggaran undang-undang ITE bisa kena. Aduh, itu udah jelas kamu itu. Memangnya kamu itu Tuhan, memangnya kamu itu hakim. Terus ngomong, kan makanya ini dari awal adalah permainan opini publik, jangan dibawa-bawa ke hukum. Terus orang kayak kamu masuk ke sini menghukumi Roy Suryo. Menghukumi Roy Suryo jangan berkata seperti itu, tapi kamu mengatakan seperti itu tanpa data. Apalagi kamu kan lebih parah lagi ngomongnya, tanpa data. Kemudian tadi mengatakan, oh karena ini kan sudah ada dari UGM. UGM ngomongin data enggak. Ini kosong, narasi semua. Datanya tidak ada, berbicara dari data tidak ada. Ijazahnya juga belum ngelihat orang yang bersangkutan ini. Hakim juga bukan. Liur saya itu mana mah. Jadi kita harus ingat bahwa tidak bisa ini dipisah. Karena objeknya itu adalah ijazah, dugaan ijazah palsu, kemudian disebarkan melalui media yang belum tentu ijazah itu palsu atau asli karena belum ada keputusan pengadilan. Nah, ini harus dipahami betul oleh masyarakat. Jadi jangan kemudian kalau Anda yang harus paham dari segi peneliti itu tidak mesti ada putusan pengadilan. Dari segi penelitian ya. Namanya katakan demikian, saya berpihak kepada Pak Jokowi, jadi termul segala ya. Itu kan istilah yang sangat tidak yang sangat tidak etik ya, tidak etis dilakukan oleh seorang yang mengaku akademisi,
mengaku peneliti. Saya kira peneliti itu nggak usah lah ngomong ke media, teliti Aduh. aja. Kalau sudah dapat hasilnya, baru dia sampaikan. Nah itulah yang dilakukan oleh Roy Suryo. Kamu kalau mengatakan itu tidak etis, yang tidak etis itu kamu. Katanya itu adalah ketua penasihat Kapolri, tetapi memihak kepada Jokowi. Itu yang tidak etis. Yuk kita obrolin dari mulai filosofinya, kemudian undang-undangnya. Kalaupun ada begitu, saya tidak tahu undang-undangnya bagaimana. Cuman kalau kita mau obrolin, yuk yang tidak etis siapa? Anda di sini Pak, itu yang tidak etis sebetulnya. Jadi jangan, ini kebiasaan termul sekarang begitu ya. Dan saya sudah agak cengah melihatnya itu dan mendengarnya itu. Maling teriak maling. Ya, permasalahan itu ada di dalam mereka, dan mereka tahu permasalahan itu ada, dan mereka baca penyakit itu ada dalam diri mereka, tetapi mereka lemparkan penyakit itu kepada orang lain. Seperti tidak etis. Ya, itu kan adanya di mereka sebetulnya. Adanya itu di para termul. Meskipun kita tidak menafikan, itu pun ada kadang-kadang di Roy Suryo, karena saya sudah katakan Roy Suryo itu kayaknya capek juga begitu menghadapi para termul yang gitu terus berbohong sudah menjadi kebiasaannya, bikin hoax sudah menjadi kebiasaannya, playing victim sudah menjadi kebiasaannya. Kadang-kadang ya kesal juga. Saya juga agak wajar begitu ya. Cuman coba perkataan Bapak ini dari tadi ya bertentangan dengan perkataannya sendiri dari tadi itu. Oh, ini kan tidak etis, yang tidak etis itu Anda sebagai ketua, katanya ya tadi ketua penasihat Kapolri, tapi jadi termul. Ya, saya kira demikian. Dan apa kapasitasnya orang itu meneliti? Apakah dia dirugikan? Tidak. Yang dirugikan adalah jelas UGM kan ya. Nah sekarang kenapa dia istilahnya? Pak, kalau meneliti itu asal Anda memiliki metode penelitiannya itu bisa. Inilah kenapa Indonesia itu tidak maju-maju, karena tatkala kita diberi metodologi penelitian, kita tidak mau mengadakan penelitian. Ini bagus sebetulnya. Jadi penelitian itu bisa dilakukan oleh siapapun, namanya kan research ya. Bisa dilakukan oleh siapapun pada objek apapun dengan metodologi apapun, selama metodologinya itu ada dan bisa bertanggungjawabkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan kawan-kawan. Atau Pak, kalau mau bodoh itu jangan kebangetan ya, kalau mau bodoh itu kesel. Bakaran jenggot gitu ya mereka itu. Aduh. Ya. Kemudian membawa institusi kepolisian harus dibubarkan, tidak profesional. Nanti saya sampaikan yang dikatakan oleh saudara Refri Harun bahwa tidak profesional ya kepada Pak Arianto. Nanti akan saya jawab, Mbak. Pak itu memang tidak profesional. Anda tuh tidak profesional. Anda ini katanya penasihat kepolisian, tapi kok malah menyerang Refli Harun dan kawan-kawan. Ya, ini kan tidak ada permasalahan sebetulnya. Refli Harun itu kan berbicaranya masalah publik. Kepolisian ini adalah badan publik begitu, dia adalah institusi publik. Ada kritikan terhadap kepolisian, kamu diam saja begitu. Kalaupun mau jangan pakai si Ito ini, pakainya si Budi itu yang di Polda Metro misalkan begitu, yang jadi jadi humas. Pakainya Budi, kan ada humasnya. Jangan tipis telinga tatkala ada pembicaraan mengenai kepolisian. Lah kok malah sekarang saya jawab, lah kamu itu mau jadi apa sebetulnya? Kalau kamu itu adalah penasihat Kapolri, ngomongnya itu ke Kapolri. Kapolri nanti biar nyuruh humas buat menjawab. Ya, jadi nggak seperti ini. Entah ini juga acara TV-nya kok bisa seperti ini. Mengatakan bahwa polisi sudah optimal. Ya. Tapi ini saya tidak tahu bias atau bagaimana ya Pak, kita di media karena kita menyaksikan kasus ini kan dari April 2025 ya Pak. Dan kemudian dihantam hampir tiap hari dengan betul, berbagai bukti baru, bukti yang mungkin dianggap baru, yang mungkin awalnya semua orang berpikir ini mungkin memang ijazahnya asli. Lama-lama mungkin dengan detail-detail bukti-bukti itu orang-orang lama-lama berpikir jangan-jangan palsu juga ya. Nah, masalah optimal atau tidak optimal dengan waktu sepanjang ini, mungkin Pak Ito bisa menjelaskan apa sebenarnya yang dilakukan pihak kepolisian ketika laporan itu sudah masuk. Bahkan kan kemarin kita menyaksikan ada yang ke Bareskrim, ada yang ke Polda. Kita lihat ada kasus-kasus kecil-kecilnya yang kemudian masuk ke polisi-polisi di daerah, Pak Ito. Mungkin juga itu harus kita cermati juga seperti apa perkembangannya. Tetapi apa yang dilakukan di internal kepolisian ketika ada satu kasus yang sebenarnya satu kasusnya ini satu kasus yang sama ya, tapi masuknya pintunya ada dari berbagai pintu, Pak Ito. Sebentar, ini sudah harus sudah diselesaikan ya. Waktunya habis. Jadi silahkan lihat dulu sendiri. Cuman kalau saya sudah bisa menyimpulkan, Ito ini tidak jauh sama yang satunya lagi tuh, termul juga pada akhirnya, dan semakin menguatkan kita publik bahwa kepolisian saat ini kalau urusannya sudah sama Listio Sigit, itu pasti urusannya jadi termul. Karena kalau misalkan kan jadi aneh saja begitu ya. Ini orang berbeda kepala, berbeda isi, berbeda pemikiran, tetapi sama dalam pandangan begitu. Dalam masalah ini misalkan dalam urusan Jokowi, itu kan aneh saja. Seharusnya juga ada dilema, ada dinamika di internal kepolisian sendiri. Tapi bukti bahwa tidak ada dinamika di dalam kepolisian itu sendiri, ini membuktikan ini ada perintah top down begitu. Nah, makanya disinilah orang seperti Pak Ugreseno masuk, karena
sebagaimana nanti akan disebutkan, beliau itu mengabdi untuk negara, bukan untuk kepolisian. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.